Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang lagi di pelajaran fikih. Kali ini kita membahas tentang Kitabus Shalah ya. Nah, Kitabus Shalah ini tentang salat. Kita belajar lagi waktu-waktu salat dengan lebih rinci di kitab Fathul Qorib. Mawaqitus shalah, shalah al-mafruḍah khamsun. Salat wajib itu ada 5. Wa awal waqtiha zawalus syamsi az-zuhru ya, pertama dibahas di sini zuhur. Wa awal waqtiha zawalus syamsi. Awal waktunya ketika sudah zawalus syamsi. Jadi ketika matahari sudah tergelincir. Wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai' mislahu. Jadi memang biasanya patokan utamanya adalah saat matahari itu berada pas di atas kepala ya. Ya, jadi zawal kalau secara literal bisa kita artikan hilang. Jadi dia tidak kelihatan adanya di mana, adanya pas di atas. Nah, kemudian akhirnya idza sara zillu kulli syai' mislah, ketika segala sesuatu itu bayangannya sama persis dengan benda tersebut. Jadi kalau bayangannya sudah sama persis panjangnya dengan benda aslinya, maka disebut akhir waktu sholat zuhur. Berarti masuk ke isya ya. Ya, sholat lugatan ad-du'a wa syar'an kama qala Rafi'i aqwalun wa fa'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bi syara'id makhsusah. Jadi salat adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ini kita bahas waktu-waktu salat. As-salat mafruḍah wa fi bid'in nusakh as-salawat al-mafruḍat khamsun yajibu kullu minha bi awwalil waqti wa wujuban muwassa'an ila yabqa minal waqti imma yasauha fayadiku hina izin. Ya, jadi semua salat wajib itu seharusnya dilakukan di awal waktu. Tetapi ini disebut wujub muwassa', wajib yang dilapangkan selama masih ada waktu yang diluaskan. Fayadik hina izin. Nah, jadi ketika sudah waktunya selesai maka menjadi sempit, tidak ada pilihan lain, harus dikerjakan. Az-zuhru ay sholatuhu, ini sholat zuhur ya, yang tadi kita bahas. Sumiyat bizalika li'annaha zahiratun wasatun nahar. Disebut zuhur kenapa? Karena dari kata zuharu artinya muncul di tengah siang. Wal waqtiha zawal, ya ketika mail, jadi ketika matahari sudah condong anwasatis sama, dari tengah langit. Ala bin nazar li nafsil amri bal lima yazharu lana wa yu'raf zalika al-mail bi tahawuli zil ila jihati al-masyriq ba'da tanahi kisrihi allazi huwa ghayatu irtifa'. Jadi sebenarnya zuhur itu tidak pas di atas matahari, di atas kita ya, tetapi agak sedikit ke arah timur. Bayangan kita melihat ke bayangan. Jadi ketika matahari sudah ke arah barat sedikit, maka bayangannya mengarah ke arah timur, maka itu disebut dengan zawal ya, sudah mulai masuk waktu zuhur. Jadi kalau kita melihat misalkan pohon ya, nah itu bayangannya sudah sedikit muncul, ada bayangan ke arah barat, maka itu sudah mulai waktu zuhur. Jadi mohon maaf tadi saya salah sebut ya. Wa ba'da zil zawal wal asr awal waqtiha az-ziyadah ala zilil misli. Sedangkan asar itu awal waktunya ketika sudah lebih dari panjang bayangan panjang benda asli ya. Jadi ketika panjang bayangannya sudah lebih dari benda asli, maka itu sudah masuk waktu asar. Wa akhiru fil ikhtiyar ila zilil mislain. Nah, akhir waktu ikhtiar, jadi sini ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas ya. Waktu ikhtiar ini waktu terbaik itu sampai panjang benda 2 kali lipat dari panjang bayangan 2 kali lipat dari bendanya. Wafil jawas ila ghurubi syamsi, dan dibolehkan juga sampai terbenam matahari. Ya, jadi terbaiknya adalah sebelum ketika terakhirnya itu waktu terbaiknya sampai bayangan 2 kali panjang benda asli. Wafil jawas ila ghurubi syamsi, tapi boleh juga sampai terbenam matahari. Nah, itu kalau terpaksa ya. Wal maghrib waktuha wahid. Sedangkan maghrib itu waktunya hanya satu, wa huwa ghurubus syamsi bimiqdari ma yu'azzin wa yatawadda wa yasturul aurah. Sedangkan maghrib itu waktunya hanya satu, yaitu ketika tenggelam matahari, dengan ukurannya adalah azan, wudu, dan menutup aurat. Jadi ketika sudah
azan, kita harus langsung wudhu dan menutup aurat dan sholat karena waktunya hanya satu waktu. Ya, ini sesuai dengan hadis ya. Riwayat, saya lupa riwayatnya, pokoknya hadis tersebut menjelaskan waktu-waktu sholat ini berdasarkan ajaran Jibril. Jadi Jibril itu beliau ini datang di awal waktu dan kemudian besoknya datang di akhir waktu. Nah, ketika sholat maghrib, beliau di 2 hari itu datang di waktu yang sama. Di waktu yang sama, jadi hanya satu waktu. Jadi para ulama berpendapat bahwa Ghurubus Syamsi ini adalah satu-satunya waktu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu waktunya sebenarnya tidak diperpanjang ya, tapi hanya satu waktu. Maka sebisa mungkin ketika kita sudah mendengar azan langsung sholat. Oke. Ini kita lanjutkan dengan al-asr ya. Ay sholatuhu sumiyat bizalika limu'asaratiha waqtal ghurub. Ya, al-asr itu disebut karena dia waktunya dekat dengan waktu tenggelam matahari. Wa huwa waqtiha ziyadah ala zil misl. Oke. Sudah saya jelaskan. Oke, ini saya masuk ke maghrib. Sholatuhu sumiyat bizalika liqat'iha waqtal ghurub. Ya, disebut maghrib karena waktu tenggelam. Goroba ya grubu tenggelam. Waktuha wahid, waktunya cuma satu waktu, yaitu ketika tenggelam matahari. Bijami furdiha. Wal yadur baqa'u syu'ain ba'd wa bimiqdari ma yuwazinu syakhsu yatawaddu. Jadi memang waktunya hanya satu, kita harus segera melaksanakan ketika sudah tenggelam matahari langsung sholat. Wa yuqimu sholata wa yusalli 5 raka'at wa akhiruhu iza ghaba asy-syafaq al-ahmar. Nah, jadi ketika waktunya habis itu ketika hilang cahaya merah. Nah, ketika cahaya merah dari tenggelam matahari hilang, maka sudah berakhir juga waktu sholat maghrib. Wal isya awal waqtiha idza ghaba syafaq al-ahmar. Nah, isya itu ketika sudah tidak ada cahaya kemerahan. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila sulusil lail. Nah, waktu terbaiknya sebelum sepertiga malam. Ya, sepertiga malam itu kapan? Jadi sebenarnya kalau waktu malam itu kita mulai dari maghrib ya. Jadi kan dari jam 12, dari jam 6 sampai jam 12 itu setengah ya. Nah, berarti sepertiga terakhir itu adalah yang dari jam 12 sampai ke subuh. Nah, mungkin bisa juga kalau misalkan malamnya 8 jam ya. Kalau malamnya 8 jam ya itu dibagi 3 aja ya. Kalau malamnya 9 jam berarti 3 jam, 3 jam, 3 jam. Berarti 3 jam sebelum subuh. Nah, itu bisa kita sebut sulus al-lail. Wa fil jawaz ila tulu'il fajri as-sani. Nah, sedangkan boleh juga sampai terbitnya matahari kedua. Ya, matahari kedua itu maksudnya ketika benar-benar terang ya. Jadi kan ada yang disebut dengan syuruk. Nah, syuruk ini dia setelah matahari benar-benar muncul. Nah, jadi ada fajar. Fajar itu ketika matahari baru muncul sedikit, itu disebut fajar. Makanya biasanya masih gelap ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang ada suatu hadis riwayat Aisyah bahwa akhir waktu sholat isya itu sebenarnya tengah malam ya. Jam 12 malam seharusnya itu sudah waktu akhir. Itu menurut hadis riwayat Aisyah. Cuman memang para ulama membolehkan sampai terbit matahari. Wa subuh awal waktiha tulu'ul fajri as-sani. Sedangkan subuh waktu awalnya adalah terbitnya matahari kedua. Oh iya ya, tadi terbit matahari kedua ini ya. Oh sorry, terbit matahari pertama saya kurang paham berarti ya. Pokoknya berarti subuh itu ketika matahari terbit. Ini disebut di sini tulu'ul fajr as-sani. Wa yuqimu sholata al-yusalli 5 rakaat bi miqdarin ila akhir sakit min ba'di nusakhil matan wa in iqtada bil miqdar al-mazkur kharaja waqtaha hadza huwa al-qaul al-jadid wal qadim wa rajahu an-Nawawi anna waqtaha yamtad ila maghrib asy-syafaq al-ahmar. Ya, jadi ada yang mengatakan kalau maghrib itu waktunya langsung. Jadi waktunya hanya dihitung dari azan, siap-siap sholat, wudu dan menutup aurat. Sedangkan menurut banyak ulama lain waktunya sampai hilang cahaya merah. Wal isya bikasil lain awal waqtiha iza ghaba syafaq al-ahmar. Ammal balad allazi la yaghibu fihi asy-syafaq fa waqtul isya fi haqqi ahliha ayamdi ba'dal ghurub zamanun yaghibu fihi asy-syafaq wa aqrab al-bilad ilaihim wal waqtan haduma ikhtiyar wa asyar lahu al-musannif biqauli akhiru yamtad fil ikhtiyar ila sulusi al-lail. Ya, sedangkan di beberapa negara yang tidak ada malamnya atau mungkin malamnya panjang, malamnya itu sangat belakangan gitu ya, itu bisa mengikuti negara yang dekatnya yang masih ada malamnya. Wa fil jawaz silatul fajr as-sani ay as-shadiq wa huwa berarti ini
Tulu'ul fajr as-sani itu fajar as-shadiq wa huwa al-muntashir dawuhu mu'taridan bil ufuq. Wa man fajrul kazib fayatlu qabla zalik. La mu'taridan bal mustatilan zahiban fis sama. Oh, berarti kalau fajar itu adalah fajar kedua itu fajar yang benar. Nah, sedangkan fajar yang salah, fajar yang kazib, yang bohong, itu sebelum itu. La mu'taridun bal mustatiran zahiban fi sama summa yazul wa ta'qubuhu zulmah. Wa la yata'allaq bihi hukmun. Wa zakara Syekh Abu Hamid anna lil isya waqtun karoha wa huwa ma baina al-fajrain. Ya, jadi ada sebut fajar kazib. Fajar kazib ini sebelum fajar subuh ya. Dia itu lebih gelap dari fajar subuh. Dan ada yang mengatakan waktu karoha, waktu yang makruh adalah di antara dua fajar ini ya. Fajar sudah hampir subuh banget, itu waktu yang makruh untuk salat Isya. Wa akhiru fil ikhtiyar ila al-isfar. Nah, sedangkan subuh itu waktunya sampai isfar, berarti sampai pagi hari sudah menguning ya. Wa fi al-jawas ila tulu'i syams, dan boleh sampai terbit matahari. Oke, itu dulu ya waktu-waktu sholat untuk hari ini. Mudah-mudahan tidak sulit dipahami. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.